time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam video pembelajaran bahasa Indonesia. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan semangat dalam menimba ilmu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas salah satu aspek penting dalam keterampilan berbahasa, yakni diksi. Pernah nggak sih kamu salah pilih kata dan bikin orang salah paham? Disinilah pentingnya diksi. Yuk kita kenalan sama diksi, sang penentu makna dalam bahasa. Diksi adalah pilihan kata yang digunakan dalam berbicara baik lisan maupun tulisan. Diksi sangat penting karena mempengaruhi ketepatan dan kejelasan pesan yang ingin kita sampaikan. Sebuah tulisan akan menjadi lebih efektif jika kata-kata yang digunakan tepat dan disesuaikan dengan gaya bahasa dan situasi dengan fungsi, di mana diksi sangat erat kaitannya dengan gaya bahasa seseorang. Sebagaimana kita ketahui bahwa gaya bahasa sendiri merupakan unsur yang membentuk suasana komunikasi dan meningkatkan tingkat keformalan dalam berbahasa. Misalnya, gaya bahasa resmi cenderung digunakan dalam situasi formal, sedangkan gaya bahasa tidak resmi lebih cocok untuk suasana santai, namun tetap efektif dalam menyampaikan pesan. Baik, selanjutnya yaitu fungsi diksi. Nah, ketepatan diksi merupakan hal yang sangat penting dalam komunikasi lisan maupun tulisan. Karena kesalahan dalam pemilihan kata dapat menimbulkan ketidakjelasan makna atau bahkan kesalahpahaman. Adapun beberapa fungsi diksi yang perlu kita ketahui. Yang pertama, memudahkan pemahaman pesan oleh pembaca atau pendengar, di mana pemilihan kata yang tepat itu membantu audiens memahami maksud atau gagasan yang ingin kita sampaikan, yang ingin disampaikan oleh penulis atau pembicara, sehingga meminimalkan kemungkinan salah. Kedua yaitu mencapai tujuan komunikasi secara efektif. Nah, maksudnya dengan memilih kata-kata yang sesuai, komunikasi akan menjadi lebih jelas, terarah, dan mampu menyentuh inti permasalahan atau topik yang kita bahas. Ketiga, melambangkan dan menyampaikan gagasan secara verbal. Maksudnya, diksi memungkinkan gagasan-gagasan yang abstrak atau kompleks untuk diungkapkan dalam bentuk kata-kata yang dapat dipahami, sehingga ide-ide tersebut menjadi lebih nyata dan komunikatif. Fungsi keempat yaitu membentuk gaya ekspresi yang tepat sesuai konteks. Nah, pemilihan diksi yang sesuai, baik yang sangat resmi maupun tidak resmi, akan membantu penulis atau pembaca dalam menyampaikan pesan dengan gaya yang cocok, menyenangkan, serta sesuai dengan karakteristik audiensnya. Nah, poin kelima yaitu mengimplementasikan makna ke dalam konteks situasional. Nah, maksudnya diksi yang tepat mendukung penerapan kata-kata dalam berbagai situasi atau kondisi tertentu, sehingga isi pesan menjadi lebih hidup dan kontekstual. Selanjutnya yaitu jenis diksi. Nah, diksi memiliki beberapa jenis bentuk pemilihan kata, yakni sinonim, antonim, homonim, homofon, homograf, hiponim, dan hipernim. Nah, yang pertama yaitu sinonim. Secara etimologis, kata sinonim berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu anoma yang berarti nama dan shin yang berarti dengan. Jadi, secara harfiah, kata sinonim berarti nama lain dengan sesuatu yang sama. Nah, dalam makna semantik, yakni makna yang memiliki makna kata, frasa, misalnya bisa berupa kata ungkapan lain. Misalnya, gembira sinonimnya senang, cepat sinonimnya lincah, marah sinonimnya murka, dan buruk sinonimnya jelek. Nah, kedua yaitu antonim. Nah, kata antonim berasal dari kata Yunani kuno, yaitu anoma yang artinya nama dan anti yang artinya melawan. Jadi, secara harfiah, antonim berarti nama untuk sesuatu yang berlawanan. Misalnya, panjang antonimnya pendek, terang antonimnya gelap, dan tinggi antonimnya rendah. Kedua yaitu homonim, homofon, dan homograf. Nah,
Homonim adalah kata yang memiliki lafal dan ejaan yang sama tetapi maknanya berbeda. Misalnya pada kata tahu seperti saya tahu jawabannya. Ini berarti mengandung makna bahwa mengerti atau menyadari sesuatu. Sedangkan kata tahu bisa juga bermakna makanan dari kedelai. Misalnya ibu menggoreng tahu untuk makan malam. Nah, homofon itu jika hanya lafalnya yang sama tetapi ejaannya berbeda. Misalnya kata rock atau ROCK merupakan genre musik dan rock itu memiliki arti pakaian wanita. Sedangkan homograf itu jika ejaannya tetapi lafalnya berbeda. Misalnya kata bisa. Contohnya apel bisa diartikan sebagai nama buah atau kegiatan berkumpul. Kata bisa juga berarti bisa bermaknai bisa yang memiliki arti mampu atau racun ular. Keempat yaitu hipernim dan hiponim. Nah, hipernim adalah kata yang bersifat umum dan mencakup banyak kata di dalamnya. Sedangkan hiponim adalah kata yang lebih spesifik dan termasuk dalam cakupan hipernim. Contohnya hipernimnya alat musik. Nah, hiponimnya itu seperti gitar, piano, bass. Contoh lainnya juga hipernim seperti buah. Hiponimnya itu seperti apel, jeruk, mangga, durian. Nah, selanjutnya itu syarat-syarat diksi. Syarat-syarat pemilihan kata seseorang yang mau menggunakan kata seharusnya memiliki pengetahuan tentang makna kata-kata yang akan digunakan Yang pertama, makna denotatif dan konotatif. Makna denotatif adalah makna sebenarnya dari suatu kata atau makna yang wajar secara eksplisit. Nah, di mana makna wajar adalah makna yang sesuai dengan apa adanya. Denotatif adalah suatu pengertian yang terkandung pada sebuah kata secara objektif. Sedangkan makna konotatif adalah makna asosiatif, makna yang timbul sebagai akibat dari sikap sosial, sikap pribadi, dan kriteria tambahan yang dikenakan pada sebuah makna konseptual. Kata makan pada makna konotatif berarti untuk atau pukul. Makna konotatif selalu berubah dari zaman ke zaman. Contoh lainnya seperti kamar kecil dapat bermakna konotatif jamban, sedangkan makna denotatif adalah kamar yang kecil. Nah, yang kedua yaitu makna umum dan makna khusus. Kata umum adalah kata yang acuannya lebih luas. Kata khusus adalah kata yang acuannya lebih sempit atau lebih spesifik. Misalnya, ikan termasuk kata umum, sedangkan kata khusus dari ikan adalah mujair, lele, gurami, gabus, dan koi. Syarat terakhir yaitu kata konkret dan kata abstrak. Nah, kata konkret adalah kata yang acuannya dapat diserap oleh panca indera, misalnya meja, kursi, rumah, mobil, dan lain-lain. Sedangkan kata abstrak adalah kata yang acuannya sulit diserap oleh panca indera, misalnya perdamaian, kebahagiaan, kesetiaan, dan gagasan. Demikianlah pembahasan kita tentang diksi dalam seni memilih dan menggunakan kata secara tepat, cermat, dan bermakna. Semoga penjelasan yang telah saya sampaikan dapat memperkaya pemahaman teman-teman dalam berbahasa serta menjadi bekal untuk berkomunikasi dengan lebih efektif, santun, dan berdaya ungkap tinggi. Ingatlah bahwa kata-kata bukanlah sekedar bunyi, ia adalah cermin dari pikiran, perasaan, dan kepribadian kita. Maka memilih kata dengan bijak bukan hanya soal keterampilan, tetapi juga bentuk tanggung jawab dalam berbahasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, salam bahasa Indonesia.